Jadi di sini outline-nya. Nah, outline dari tutor kita hari ini itu ada turunan tuh laju perubahan. Terus ada juga turunan fungsi. Turunan tuh fungsi juga sama gimana sih cara kita menurunkan. Nah, kalau karena kita masih online gini ya, dan mudah-mudahan UTS-nya juga masih online, jadi bisa cari cara untuk kayak shortcut gitu ya, bisa pakai online tools ini, ada Wolfram, derivative calculator, terus ada juga Symbol Lab. Kalau kalian udah kepepet atau paling enggak, tapi sebelum kalian menggunakan kayak alat-alat itu, kalian tetap harus kayak ngerti gitu. Ini konsepnya dari mana, terus kenapa kok bisa jadi hasilnya kayak gitu. Jadi, kadang mereka soalnya juga interpretasinya beda gitu, jadi bisa salah. Gitu sih. Terus kalau dilihat, wah kok langsung latihan. Bentar guys. Nah di sini tuh ada tentang turunan tuh laju perubahan. Nah kalau didefinisikan itu, turunan itu kan sebenarnya dia tuh kayak perubahan fungsinya gitu. Nah karena dia perubahan fungsi, jadi kita tuh bayangin kayak dia tuh kecepatan di fisika. Jadi kayak kan fisika tuh misal ada jarak, terus ada kecepatan sama percepatan kan. Nah, itu tuh juga pakai konsep turunan gitu sama percepatan. Jadi kayak jarak kalau diturunkan terhadap waktu, misalkan ini S, nanti kalau ds per dt itu nanti jadi merupakan konsep turunan gitu. Ntar aku gedein. Nah, karena ini juga konsep turunan, jadi nanti kita bisa kayak anggap aja ini kayak jarak dan kecepatan, terus ada percepatan juga gitu. Nah, terus kalau kita lihat definisi turunan itu apa, itu tuh turunan itu juga melanjutin dari konsep kita yaitu limit. Nah, itu kalau didefinisikan itu adalah limit H menuju 0 dari F dalam kurung A tambah H dikurangi FA per H. Nah, di sini tuh kayak kita tuh mau nambahin H yang kecil banget sampai mendekati ke 0 gitu. Dan itu namanya turunan. Lalu, terus kalau kita menghitung f aksen dari suatu fungsi itu, kita juga bisa menghitung gradiennya gitu, kayak kemiringan si fungsi itu. Nah, kemiringannya itu nanti kita misal disuruh nyari di A gitu ya, misal ada kurva kayak gini. Terus kita mau cari kemiringan di sini gitu, ini A misalnya. Ini A. Nah, itu kita bisa pakai turunan. Nah, nanti kita dengan turunan, kalau kita masukin f aksen A, itu nanti kita dapat kemiringannya ini berapa gitu, M-nya. Nah, ini nanti karena ini bentuknya garis juga, jadi nanti ini kita bisa cari persamaan garis singgungnya gitu di suatu titik tertentu. Kurang lebih gitu. Nah, terus kalau selain garis singgung nanti juga ada kemonotonan, naik turun, terus habis itu kayak nanti juga akan dijelaskan tentang turunan itu juga bisa dibuat sebagai grafik gitu. Itu sih. Kalau ada yang nggak ngerti langsung di-cut aja ya guys. Itu takut kecepatan. Oke. Nah, kita mau coba langsung latihan. Nah, di sini tuh bentar mau di zoom. Nah, kalau di sini tuh ada aku ngambilnya semua dari biokalkulus ya BTW. Jadi kalau kalian mau buka biokal terus nanti mau nyobain soal-soalnya juga bisa. Nah, ini ada di halaman 165. Nah, di sini ada suatu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3. Nah, di sini tuh nanti kita bakal ngitung tentang ininya f aksennya. Nah, ini masih gampang, jadi kita langsung aja jadi 6x min 3x kuadrat. Kayak gini kan ya. Nah, terus kalau kita tuh mau nyari persamaan garis singgung di titik ini. Nah, ini kita udah dikasih nih, hintnya itu disuruh cari F aksen 1. Jadi kita bisa cari kemiringannya. Jadi tinggal F aksen 1 dari 6x min 3x kuadrat.
Nah, ini tinggal dimasukin 1, berarti tinggal 6 min 3, jadi 3. Dapat, jadi kita masukin ke rumus yang persamaan garis singgung biasa, yang Y min Y1 sama dengan M kali, ini M ya BTW ya, kali X min X1. Nah, terus kita dari sini kita dapat Y min 2 sama dengan 3 kali X min 1. Nah, ini kalau disederhanain nanti kita dapat 3X, kan ini min 3, ini min 3 kan, jadi nanti min 3, min 2, berarti ini min 2-nya pindah jadi min 1. Gitu. Bentar ya, ada yang telepon. Nah, itu udah, terus kita ke satunya. Nah, kalau ini yang lebih kayak ke fisikanya. Nah, ini ada suatu bola yang dilempar ke udara, itu dengan kecepatan 40 feet per second. Nah, karena ini bukunya Amerika gitu, jadi dia pakai satuan feet. Nah, terus kita berarti dapat V sama, kita anggap aja dia M per S gitu ya, jadi nggak usah diganti jadi feet, biar nggak bingung. Terus setelah T second, ini apa? Terus kalau kita mau ngitung ketinggiannya setelah T second, itu diberi persamaan berikut. Y sama dengan 40 dikurangi 16 T kuadrat. Nah, ini tuh sama kayak rumus jarak gitu. Kayak rumus jarak. Jadi kita bisa langsung turunin aja dari si persamaan ini. Jadi nanti kita dapatnya Y sama dengan 40 T min 32 T gitu kan. Nah, terus kita ditanya ini setelah T second, bentar ya, ini salah. V awalnya tuh, mana namanya? V satunya sama dengan 40 feet, 40 meter ya tadi ya. 40 M per second. Nah, kalau dari sini, berarti kan kita bisa hitung si V-nya. V-nya itu sama dengan Y aksen. Jadi, V sama dengan Y aksen sama dengan ini. Nah, terus kita bisa cari kalau Y aksennya berapa sih di saat T-nya sama dengan 2 itu. Nah, Y aksennya itu sama dengan 40 min 32 kali 2. Berarti kan min berapa? Berarti kan min 64, min 24 ya berarti. Ya nggak sih? Min 24. Nah, kecepatannya itu kan kita harus perhatiin nih, kalau di T0 dia 40 meter per second. Nah, berarti kalau kayak gitu, berarti kan ini tuh sebenarnya dikurangin dari si 40 ini kan. Nah, akhirnya kita bisa cari Y aksen 2-nya yang beneran tuh berapa. Jadi 40 min 24. Jadi dapatnya 16 meter per second. Jadi dia masih naik gitu bolanya, belum turun. Kan kalau kita ngelihat dari sini aja kan kita nganggapnya, oh dia udah jatuh tuh ke bawah. Tapi ternyata dia belum gitu. Belum jatuh ke bawah. Gitu deh. Dia mau ditanyain nggak dari contoh ini? Ada. Kalau nggak kita lanjut dulu. Oke. Mungkin belum ya, soalnya masih gampang juga. Jadi kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya ini ada tentang, bentar. Kok ini tidak teratur? Bentar gini. Jadi di sini kita mau bahas tentang turunan tuh fungsi juga gitu.
Kan kita kalau nurunin nanti misal jadi X kuadrat plus X gitu ya, kan nanti akan jadi 2X plus 1. Nah, kita kadang lupa, ya ini tuh juga fungsi gitu. Nah, dia itu juga fungsi dan bisa dicari kayak grafiknya, kemonotonannya, terus kemiringannya juga bisa kita cari gitu. Apalagi kalau turunan dari fungsi yang pangkatnya gede, misal kayak X pangkat 5, X pangkat berapa. Nah, itu kita bisa lihat kayak gimana sih grafiknya mereka itu gitu. Nah, terus kalau kita lihat latihannya itu nanti kayak gini. Jadi kita akan memasangkan grafik fungsi dengan grafik turunannya gitu. Nah, di yang warna biru ini grafik fungsinya. Terus kalau yang merah ini adalah grafik turunannya. Nah, kira-kira ada yang mau nyoba nggak? Atau mungkin kayak mau coba bareng juga nggak apa-apa. Kita coba bersama-sama. Ini grafik turunan. Ini tuh berhubungan sama kayak kemonotonan. Kayak pas apa ya, pas kita bahas fungsi, aku kan juga pernah ngasih tahu tentang kemonotonan. Nah, kalau fungsinya itu makin lama makin kecil berarti dia tuh monoton turun, sedangkan kalau makin lama makin gede berarti dia monoton naik gitu. Nah, wah tebal sekali. Nah, jadi bentar. Nah, misal kayak di A, ini kan kita lihat dia tuh di sini tuh kayak oh ini positif, oh dia gede dong. Lihat, oh garisnya tuh semakin lama dia semakin turun. Nah, berarti dia lagi monoton turun. Monoton turun. Nah, terus kalau dia di titik ini, dia tuh datar nih kalau dibuat garis singgungnya. Berarti dia mau ganti dari monoton turun ke naik, atau dia mau naik turun lagi juga bisa sebenarnya. Gitu. Nah, terus nanti dia akan naik berarti kan. Naik kayak gini. Nah, itu namanya monoton naik. Naik. Terus nanti ada di sini titik lagi. Nah, di titik ini dia nanti ganti lagi, turun. Kira-kira kalau kayak gini, kita bisa tahu apa dari grafik ini kita bisa tahu nggak kayak turunannya bakal gimana? Mungkin ada yang mau nyoba. Siapa ya? Dari 10 orang ini. Yang mau Jadi nyoba? bentuk parabola bukan? Jadi bentuk parabola. Kenapa tuh? Soalnya itu kan grafik pangkat 3, terus Mm-mm. diturunin jadi grafik pangkat 2. Wah, betul. Benar-benar. Cocokologi yang mantap. Nah, tapi nggak apa-apa itu emang kayak gitu kayak ya dia kan fungsinya grafik pangkat 3 terus kalau diturunin nanti jadi pangkat 2 ya. Soalnya kan dia berkurang pangkatnya. Jadi selain itu kita juga bisa karena kita udah tahu nih bentuknya pasti kayak gini. Nah, kalau pilihannya cuma kayak gini kan kita langsung tahu oh ini 2 gitu kan. Nah, tapi selain itu kalau misal ada pilihannya banyak, terus mirip-mirip gitu, tapi cuma beda di motong di sininya di berapa gitu. Misal ini berapa ya kalau di sini min 1 sama 1 gitu misal. Terus di sini ada 1 sama 1. Nah, itu bukan maksudku kayak misal grafiknya tuh parabola semua, tapi nanti perpotongan di sini itu beda-beda gitu. Ada yang min 5, ada yang 5, ada yang 2, ada yang min 2 gitu kan. Nah, gimana sih supaya kayak kita tahu pasti oh dia ini turunannya itu gitu. Nah, itu kita lihat dari si kemonotonannya ini. Nah, kalau pas monoton turun, graf fungsi turunannya itu pasti negatif. Jadi monoton turun, pasangannya itu sama fungsi turunan yang negatif. Nilai turunan negatif. Turunan negatif. Nah, terus kalau monotonnya
naik. Iya, turunannya positif. Nah, negatif positifnya itu gimana sih lihatnya? Nah, kita lihatnya itu dari si grafiknya. Grafiknya itu kalau di atasnya 0, di daerah, bentar. Terus kalau yang di bawah berarti dia negatif gitu. Karena kita udah tahu juga si, kok aku kesemutan. Gitu. Nah, karena kita udah tahu dia itu negatif, positifnya di mana. Nah, terus kita juga tahu nih, oh, si grafiknya ini dia tuh 2 kali gantinya. Titik stasionernya ada 2. Ini kan titik stasioner ya. Stasionernya ada 2 tuh. Jadi karena dia stasionernya ada 2, berarti dia tuh kan kalau kita nyari stasioner itu kan F aksen sama dengan 0. Nah, berarti kalau di grafik ini kita juga bisa nyari kayak gitu. Kita cari di mana F aksennya itu sama dengan 0. Kan ini udah grafik F aksen, jadi kita cari yang berpotongan sama sumbu X gitu. Jadi kita udah tahu deh dia plus minusnya di mana. Terus kita bisa nentuin juga, oh stasionernya di sini, berarti ini tuh titik potong si turunannya gitu. Potong turunan. Tuh guys. Nah, udah deh. Nah, kalau yang B gimana? Yang B kan mirip tuh sama yang A. Kira-kira kayak apa? Ada yang mau nyoba? Yang 4, Kak. Yang 4. Kenapa tuh? Soalnya kalau diturunin kan tadi ini pangkat 1, per garis-garisnya tuh pangkat 1 kan linear. Kalau diturunin dia jadi konstanta gitu kan, jadi lurus. Terus udah gitu yang paling kiri itu dia monoton naik, jadi positif. Yang tengah monoton turun, jadi di negatif. Nah. Yang kanan positif. Nah, kalau ini kenapa kok dia putus-putus? Kok dia keputus gitu? Kenapa? Kok nggak nyambung gitu? Kok nggak jadi tangga gitu? Nggak tahu, Kak. Oke, terima kasih udah jawab. Nah, itu benar ya guys. Jadi kayak kita bisa lihat, oh dia tuh kan naik terus kayak lurus gitu kan. Terus dia berarti konstan nih nilainya. Konstan satu angka doang, misal 1 gitu. Terus oh ini turun terus, terus nilai nggak meliuk-liuk gitu, berarti dia konstan juga -1. Nah, terus naik lagi konstan 1. Nah, terus ini tuh nggak nyambung soalnya di titik di ujung ini tuh titik singular gitu. Singular itu titik yang nggak punya turunan. Nah, ini tuh kayak sering ditemuin di kayak fungsi-fungsi mutlak. Nah, itu banyak dia tuh pasti ada titik singularnya. Nah, di titik singular ini kita nggak bisa nentuin turunannya berapa. Makanya dia kayak bolong-bolong gini. Ada yang bolongnya di sini, terus pokoknya di titik ini dia tuh nggak ada gitu, nggak ada nilainya. Makanya dia bolong di atas sama di bolong di bawah. Karena nggak ada nilai turunannya yang memenuhi itu gitu. Itu deh. Lagi ya. Kalau yang kayak gini, yang C, yang mau nyoba. Ini kan di bawah semua nih. Apakah dia negatif semua? Tapi nggak ada yang dianya negatif. Yang mau nyoba? Yang mau nyoba. Kegampangan, Kak. Oke. Jadi mungkin kalau yang ini tuh, dia kan grafiknya turun. Terus di titik ini dia datar, terus dia naik lagi. Nah, karena kita tahu dia turun, terus datar, terus naik, berarti kan di sini ada minus, terus nanti dia 0 plus di turunannya ya maksudnya, bukan di grafik ini. Jangan di anu deh. Oke. Jadi dia nanti turunannya bakal minus, datar, terus naik lagi. Nah, kalau kita lihat di grafiknya, yang turunan, ini kan nanti dia berarti titiknya itu, titik potongnya cuma 1. Nah, berarti si nomor 3 nggak mungkin, soalnya dia itu
kan dia berpotongan 2 kali. Malah 3 malah ya kan. 3 kali naik turun. Dari positif ke negatif, terus ke positif lagi ke negatif gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang ini tuh cuma dari negatif ke positif gitu. Berarti kita bisa langsung simpulin, oh ini berarti grafiknya punyanya si nomor 1. Soalnya dia yang ini juga potongannya cuma 1 gitu. Jadi kita bisa nyarinya itu dari nyamain si stasioner fungsi sama potong tipot sumbu X-nya si turunan gitu. Ntar kita ganti warna. Kalau yang D ini kelihatan ya udah dia itu kan udah pasti nomor 3 soalnya nggak ada yang lain udah keambil. Nah kalau dilihat itu dia nanti bakal dia kan naik data di sini turun terus naik lagi, naik terus datar terus oh ya di sini juga datar ya, terus dia turun lagi. Nah kalau di sini kita perhatiin titik stasionernya kan ada 3. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada 3 nih, 3 biji. Berarti udah memenuhi. Terus kalau dilihat dia tuh positif, negatif, terus positif lagi, negatif. Nah kalau di sini kan dia berarti di atas kan ya. Plus, terus nanti dia minus, terus dia plus lagi, terus dia minus. Nah akhirnya memenuhi deh gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari ini? Kayak kurang paham gitu. Atau apa? Ada? Ada. Tetap oke. Mau tanya. Ya, apa boleh? Dari kayak tadi yang kayak D gitu, kayak daerah positif, negatif, terus positif. Sebenarnya bisa juga ditinjau dari itunya juga positif negatifnya. Cuman kan kalau kita ngelihat pilihannya itu kayak kelihatan gitu yang mana kalau kita pakai tripod aja kelihatan gitu kan. Nah, tapi kalau misal si C ini ternyata kayak pilihan yang 1, 2, 3, 4-nya itu ada lagi nih yang beda gitu. Ada lagi yang beda. Misal kayak gini, dia potongnya di sini terus naik. Nah, itu kita bisa simpulin ini tuh bukan punyanya C. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika kalau ini misal si gambarnya tuh kayak sama tapi misal melengkungnya tuh kayak gini gitu. Nah, kalau kayak gitu itu kita harus kayak ninjau lagi sih kayak turunan kedua sama turunan keduanya si apa namanya si fungsi ini gitu, si C. Turunan keduanya harus ditinjau lagi kalau mau mastiin gitu ya. Kalau misal ada yang model kayak gini, model nomor 1 ini, tapi kayak banyak apa kayak bervariasi gitu, ada yang tegak gini, ada yang kayak beda lah pokoknya. Nah, bagi gitu kita harus kayak ninjau turunan kedua. Nah, turunan kedua itu buat nentuin kelengkungan si C. Nah, kalau kelengkungnya ke bawah itu berarti dia kalau salah negatif. Tapi kalau kelengkungnya ke atas dia positif, terus nanti kalau kelengkung ke bawah dia negatif. Nah, kalau kita ninjau turunan 2 nanti turunan 2-nya tuh buat nentuin kemonotonan si turunan 1 ya gitu. Jadi nanti turunan 2 nentuin si turunan 1. Nah, terus baru kelihatan tuh, oh harusnya si turunan 2-nya tuh turun di sini, terus nanti ada punya stasioner turunan sendiri di sini, terus naik lagi, terus 1 turun lagi gitu. Jadi kayak dianggap kayak ini tuh fungsi lain gitu, bukan dianggap fungsi lain, kayak dilihat dia sebagai kayak fungsi yang punya turunan gitu. Kayak dilihat, ditinjau dari turunannya si turunan gitu. Tapi kita belum belajar itu sih kalau turunan kedua. Melengkung gitu belum sih. Jadi nanti aja kita pusing-pusingnya. Gitu sih. Jawab nggak? Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut. Nah, kalau yang ini kita diminta untuk nyari si turunannya.
Nah, turunannya yang mana sih yang dari A, B, C, D ini yang mana yang paling gede? Yang F. Kelihatan nggak? Bentar ya. Yang F, mana yang F, mana yang F aksen, mana yang F double aksen, dan F triple aksen. Gimana tuh? How. Nah, kira-kira yang A. Ada yang mau nyoba? Nggak? Yang C bukan, Kak? Yang F ya, yang C ya? Iya. Kenapa tuh? Nggak jadi deh, Kak. Kok nggak jadi? Nah, jadi kalau kita ngelihat dari si ini itu mendekati sih, tapi yang benar tuh yang F tuh yang D. Kenapa? Soalnya dia tuh yang bukan paling gede juga sih. Dia tuh gini, kalau kita tarik garis, ini kan ya kayak tadi sih, kayak kita nyari stasionernya si D. Nah, kalau kita bandingin, si D ini kan stasionernya gini, 1, 2. Nah, tapi kalau sama si C, dia tuh cuma 1. Terus sisanya juga 1 juga kan. Ini juga di sini 1, yang punya A juga 1. Nah, karena dia stasionernya 2, berarti kan si grafik lainnya kayak, kan nggak mungkin nih kalau misal kita mau nyari, gimana ya ngomongnya, jadi kayak misal turunannya tuh lebih banyak stasionernya daripada si fungsi aslinya gitu. Kayak apa ya? Bukan gitu sih benernya. Jadi kalau kita tarik garis gitu ya dari si D, jadi kita coba-coba aja kayak tarik garis dari si D. Ternyata si stasionernya ini sama loh sama perpotongan si C gitu. Ternyata kalau ditarik garis kayak gitu. Nah, kalau yang lainnya kan meskipun ditarik garis ya cuma di 0 doang gitu kan. Jadi kayak nggak signifikan juga gitu. Nah, karena si stasionernya ini 2, terus kalau ditarik dia itu perpotongannya pas di C, sama perpotongan C dengan garis X ini, jadi kita bisa tahu, oh D ini ternyata yang F. Nah, terus karena C-nya itu kayak ngikutin si D, kayak, oh dia potongannya di sini, singular apa, stasionernya di sini, terus dia perpotongan sama X-nya di sini. Berarti dia bisa jadi F aksen gitu. F aksen, terus, nah kita kan udah 2. Nah, setelah itu yang mana? Yang B dulu atau yang A? Ini kayak yang tadi udah disebutin sama saya pada dia. Tadi ada yang nyebut pokoknya. Kalau fungsi ganjil diturunin jadi genap, genap jadi ganjil. Nah, kira-kira kalau habis C ke siapa berarti? F double aksennya ke siapa? Ke B. Ke B, betul. Karena si B ini kan fungsi ganjil. Ingat lagi ya kayak fungsi ganjil yang mana, fungsi genap yang mana. Nah, karena kita udah ke B, berarti F triple aksennya ya pasti yang A gitu. Gitu deh. Kalau mau dilihat kayak, oh dia plus minusnya gimana. Kita lihat dulu. Aku jadi tidak ya, bentar ya. F atau aksennya itu sama dengan maaf. Bentar ya dicek dulu. Oh ya, ya nggak sih. Dia kan naik. Terus dia turun. Nggak ding. Oh ya benar-benar. Soalnya aku nganggapnya si B-nya kayak dia turun terus kok naik tapi kok A-nya tetap di atas. Tapi ternyata dia ini naik terus si B-nya tetap naik kan. Jadi makanya si A-nya itu nggak pernah ngelewatin si E. Soalnya si B-nya itu juga nggak ganti arah gitu, tetap naik terus gitu. Ya, kok hilang? Anjir kok hilang. Ntar guys. Nah, oke. Mau nanya dulu boleh nggak, Kak? Boleh. Tadi kan yang sebelumnya Kaknya bilang kalau turunan yang kedua itu kelangsungannya kemana ya, Kak? Kayaknya bisa
dibuat-buat ngerjain yang juga nggak, Kak? Kalau kelengkungan buat ngerjain ini, bisanya itu dia nge-skip gitu kan maksudnya. Jadi kita misal dari F, nggak nyari ke F aksen dulu, langsung ke F double aksen. Ya nggak? Gitu nggak maksudnya? Dia langsung ke skip gini kan. Nah, Iya, Kak. kalau F-nya tuh, kalau si F-nya tuh lengkungannya ke bawah, itu berarti dia tuh adalah F double aksennya negatif. Jadi kalau di D, kalau kita nggak tahu nih F double aksennya siapa. Nah, dia kan lengkungannya ke bawah tuh dari interval, misalnya ini kan nggak tahu ya berapa, jadi minta hingga sampai ke 0. Nah, dari minta hingga ke 0 itu dia itu, bukan gitu nulisnya, bentar ya. Minta hingga ke 0. Nah, itu nanti dia tuh F double aksennya bakal negatif. Soalnya dia ngadep ke bawah kan. Kelengkungannya ke bawah, ngadep itu apa? Menghadap ke sini gitu. Nah, karena kita tahu dia tuh negatif, jadi si grafik turunan keduanya ini pasti di bawah 0 gitu. Jadi kita bisa tahu, oh yang di bawah 0 siapa sih? Dia kan dari sini sampai sini tuh, ini tuh hitungannya dia tuh tetap melengkung ke bawah gitu ya, dari si minta hingga ke tak hingga. Jadi kalau yang C itu nggak mungkin, soalnya dia awalnya kan positif. Dia positif terus baru negatif, jadi nggak mungkin. Terus kalau si A itu juga nggak mungkin, soalnya dia kan positif terus. Jadi harusnya dia malah ngelengkunginya ke negatif gitu. Jadi kalau kita ngeliat dari sini, berarti si B pasti jadi F double aksennya, soalnya dia itu negatif, terus nanti dia baru berbelok ke kayak pindah ngelengkung di titik 0. Gitu deh. Jadi kita bisa tahu si B ini F double aksennya. Double aksennya. Nah, kalau melihat dari sisi satunya yang di sisi sebelah sini, yang sebelah sini gitu ya. Nah, ini tuh juga kelihatan, oh dia tuh kan melengkungnya ke atas, menghadap ke atas. Nah, kalau menghadap ke atas berarti si F double aksen di sini tuh positif. Nah, karena positif berarti si grafik turunan keduanya tuh pasti di atas 0. Jadi masuk deh si B gitu. Karena dia kan positif ya. Tuh. Nah, kalau ada yang pergantian kayak gini tuh namanya titik belok. Nah, kalau titik belok tuh nyarinya kayak F aksen sama dengan 0. Jadi kayak stasionernya si turunan. Tuh. Jawab nggak? Jawab, Kak. Makasih, Kak. Oke, kasih. Oke, next time kita banyakin soal aja. Ini. Karena tadi udah. Nah, terus sekarang kita mau ke si sifat dan cara menurunkan. Nah, di sini tuh ada beberapa kayak bukan cara cepet sih ya, kayak ya cara nurunin gitu. Kalau misal si turunannya tuh konstanta berarti dia 0. Terus nanti kalau si ini tuh bentuknya pangkat gitu ya, X pangkat N, nanti N-nya bisa maju, terus habis itu N-nya -1, dan itu kayak udah di SMA. Nah, yang spesial tuh yang ini. Spesial, pakai telur gitu ya. Aduh, nggak jelas. Nah, kalau yang ini tuh, kita tuh nanti akan kan kita banyak yang kayak bermasalah biologi-biologi itu kan. Nah, itu kalau biologi-biologi itu banyak pakai bilangan Euler itu. Euler tuh E sama dengan 2, sekian-sekian gitu kalau nggak salah. Nah, ini tuh kalau dihitung E pangkat X itu sama dengan E pangkat, bukan gini. Kalau turunannya E pangkat X, itu E pangkat X juga. Gitu. Nanti kalau diintegralin, kalau nggak salah dia juga sama. Jadi kayak integral E pangkat X jadi E pangkat X juga. Gitu. E pangkat X gitu. Jadi diinget-inget aja kalau ada E pangkat X berarti langsung aja. Tapi E pangkat 2X gitu beda loh ya sama E pangkat X.
kalau E pangkat 2X nanti 2-nya harus maju dulu. Jadi nanti dia jadi 2E pangkat 2X. Gitu. Nah, kalau pembuktian apa segala itu di Bioka kayaknya ada deh. Tapi aku nggak nyiapin sih kalau itu. Oke, terus kalau yang lainnya tuh kayak ini tuh kalau misal dikali dia bisa, ini kan perkalian konstanta sama fungsi. Nah, berarti nanti fungsinya aja yang diturunin. Nggak kayak gini, nggak jadi 0 dia. Soalnya dia kan dikali. Soalnya kalau ditambah baru jadi 0. Terus kalau yang ini, kalau ada dua fungsi, terus nanti ada D per dx ini. D per dx dari bakal jadi F aksen plus G aksen. Gitu. Wah, nge-lag, maaf ya. Nah, oke, terus kalau yang dikurang juga sama, nanti jadi F aksen min G aksen, terus kalau yang ini dikali juga bisa kalau dikali ini kayak yang SMA itu ya, kalau aku di SMA dulu dia jadinya kayak U, V aksen, kayak U aksen V, U, V aksen gitu. U aksen V ditambah U, V aksen. Nah, kalau yang ini juga sama, kalau kayak mau ngapalinnya yang model UV juga nggak apa-apa. Ini kayak U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Gitu kan. Jadi itu sama aja. Itu deh. Terus ini yang trigonometri. Nah, ini tuh yang kayak sin kalau diturunin jadi cos, cos kalau diturunin jadi min sin, terus kalau tan diturunin jadi sec kuadrat x, terus habis itu kayak ini kosekan jadi min kosekan x kali kotan x, terus kalau yang ini sec x kali tan x, terus nanti jadi kalau yang ini kotan x min kosekan kuadrat x gitu. Kalau yang ini kalau bisa sih dihafalin, tapi kalau enggak ya disiapin catatan aja kalau pas ujian gitu. Itu sih. Terus, nah ini yang tadi kan. Nah ini juga termasuk ini kan yang E pangkat X itu kalau di apa ya kak namanya, di inverse dari E pangkat X itu ln X. Nah kalau ln X ini nanti dia kalau diturunin nanti jadi 1 per X. Nah kenapa sih kita kayak harus belajar sama ln X? Nah ln X itu nanti bisa buat kayak ngitung persamaan populasi, ngitung kayak kan nanti bakal ada persamaannya itu banyak pakai E kan. Nah nanti kalau kita pakai E gimana ya tadi kalau nggak salah ya, kalau E ln X nanti bisa jadi dapat E-nya gitu kalau nggak salah. Nah nanti kita belajar itu ya sama yang selanjutnya. Tanyakan tutor selanjutnya. Gitu sih. Oke, terus kalau yang ini sama juga sih kayak yang tadi, cuman kita udah ininya lebih rame apa sih persamaannya. Yang ini nanti kita jadinya Y sama dengan X 1/4. Nah, terus nanti dia jadi, berarti kan jadi, kalau dikali kan jadi 1/4. Diturunin maksudnya. Diturunin berarti Y aksen sama dengan 1/4 X pangkat min 3/4. Nah, terus nanti tinggal dicari tuh Y aksen di 1 berapa. Berarti kan berapa? 1/4 ya. Nah, terus nanti tinggal dimasukin ke Y min Y1. Y min 1 sama dengan 1/4 kali. Jadi jadinya Y sama dengan 1/4 X. Dan min 1/4 ditambah 1 berarti plus 3/4. Tuh. Nah, terus kalau yang 34 ini nanti dia, ini biasa, jadi langsung aja. Jadi aksennya itu sama dengan 4X pangkat 3 tambah 4X min 1. Jadi kalau kalian mau tanya kayak, Kak, derivatif kalkulator makanya gimana gitu, boleh deh. Jadi kita belajar bersama supaya cepat ngitungnya. Kalau kayak gini kan, kalau latihan kan kita bisa kayak, ngerti gitu konsepnya. Tapi kalau mungkin ujian kurang cepat gitu, bisa pakai alat bantu tersebut.
gitu. Y aksen dari si 1 kan berarti ini jadi 4 plus 4 min 1 dapat 7. Terus habis itu Y min 2 sama dengan 7 kali X min 1. Nah, terus nanti ini jadi Y sama dengan 7X min 7 plus 2 berarti min 5. Gitu. Terus kalau yang ini juga kayak tadi ya, ini cuman diganti aja. Kayak fungsi posisi dari si partikel itu pakai rumus ini. Terus habis itu kalau ditanyain kecepatan sama percepatannya berapa. Nah, kan kecepatannya itu berarti V sama dengan 3T kuadrat min 9T min 7. Terus kalau yang A itu berarti kan diturunin dari si V. Nah, itu berarti 6T min 9. Kalau B berarti kapan si partikel tuh nyampe kecepatan segini. Kecepatannya 5 meter per second. Berarti 5 sama dengan, warnanya beda ya udah. 3T kuadrat min 9T min 7. Nah, kalau ini kita sederhanain, nanti kita bakal dapat 0 sama dengan 3T kuadrat min 9T min 12. Nah, ini kalau dibagi 3 semua, T kuadrat min 3T min 4. Nah, di sini tuh nanti kan bakal dapat 2 nilai gitu kan ya. T min 4 sama T plus 1. Kalau nggak salah ya. T min 4, T plus 1. Nah, T min 4 sama T plus 1. Nah, kalau di sini kan nanti ada T sama dengan 4 sama T sama dengan min 1. Nah, kalau di sini nanti kita harus kayak ini dirasionalin kayak di logika aja. Kan nggak mungkin ada yang min 1 second. Jadi pasti kita dapatnya yang T sama dengan 4. Berarti dia nyampe 5 meter per second saat T sama dengan 4 second. Gitu. Terus kalau yang C, when is the acceleration? Berarti tinggal 0 sama dengan 6T min 9. Terus kita dapat T sama dengan 9 per 6, 1,5 meter per second kuadrat kan. Nah, kalau ditanya apa sih pengaruh kalau misal si T-nya itu 1,5, berarti kan akselerasinya 0, percepatannya 0. Berarti nggak ada percepatan ke si kecepatannya, berarti kecepatannya itu minimum. Kecepatan minimum. Gitu deh. Kalau misal mau hubungin sama grafik, kayaknya agak nanti dia bakal kalau digrafikin kan nanti misal si akselerasinya 0, berarti kan si kecepatannya datar gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak kan kalau dia minus berarti kan kecepatannya turun, terus kalau plus berarti dia naik. Nah, berarti kalau pas dia 0 si V-nya konstan. V konstan saat A-nya sama dengan 0. Nah, ini nanti juga kepake juga kalau misal kita ngitung pertumbuhan populasi atau apa gitu ya. Nanti kalau misal ditanya kapan populasinya itu kayak minimum atau maksimum, nah itu bisa pakai kayak gini. Kayak nanti kalau kan ada pertumbuhan populasinya itu berarti dari angka kayak kelahiran gitu kan misal. Nah, kelahirannya misal 0 berarti kan si populasinya konstan. Jadi datar gitu nanti grafiknya. Itu sih kalau dihubungin sama itu. Terus kalau yang ini juga sama. Ini juga sama. 62 berarti kan ini Y aksennya nggak usah. Jangan. Y-nya berarti kan sama dengan X pangkat 3/2. Nah, berarti kalau dijadiin jadi Y aksen berarti jadi 3/2 Y pangkat setengah. Nah, terus kalau dia itu bilang sejajar, diingat-ingat lagi ya guys, kalau yang di
SMA atau apa, itu kalau sejajar kan berarti M1 sama dengan M2. Nah, itu banyak tuh kayak ditanyain kayak gitu. Apa kayak garis yang sejajar sama ini berapa gitu. Nah, kalau yang di Y sama dengan 1 plus 3X, ini kan berarti kita misalkan ini M2-nya gitu ya, ini Y2 gitu. M2-nya berarti kan sama dengan 3. Berarti M1-nya juga 3. Ya kan? Terus berarti, karena kita udah tahu 3, jadi masukin aja 3 sama dengan 3/2, Y pangkat setengah. Nah, terus kali-kali, yang bisa coret, nanti jadi 2 sama dengan akar Y. Nah, karena Y itu nggak mungkin, Y itu minus, karena di bawah akar gitu ya. Jadi si Y pasti 4. Nah, iya. Oh, X guys, maaf. Error. X. Ini harusnya X. Nah, karena kita udah tahu si X-nya itu 4, berarti kita bisa cari Y dari rumus ini. Nah, terus nanti Y-nya sama dengan, kan berarti kalau ditulis tinggal 3/2 gini kan. Nah, dia 8 berarti. Udah deh, terus tinggal dihitung. Berarti Y min 8 sama dengan, berapa tadi? 3 ya. 3 kali X min 4. Y sama dengan 3X min 12 tambah 8 plus 4 berarti ya. Salah, min 4. Min 4. Terus habis itu kalau kita ngitung yang 63, di mana ya? Nah, kalau kita ngitung 63, kita ditanyain find the equation of both lines that are tangent to the curve Y sama dengan 1 dan paralel ke ini. Nah, ini sama juga ya caranya. Nanti ini M-nya, M2-nya sama dengan 12, terus nanti ininya tinggal diturunin, terus nanti dicari yang sama dengan Y aksen sama dengan 12. Mungkin kalian bisa coba sendiri. Ya, atau mau kalian coba aja sendiri ya. Buat latihan. Kan gampang. Oke, terus habis itu kalau yang ini, nah yang kalau yang ini tuh kita mau pakai yang UV tadi, kayak UV aksen, U aksen V kali, misal ini kan U sama V. Nah, nanti bisa Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen kan. Nah, nanti kita cari U aksennya berapa, berarti 2 E pangkat X plus ininya U-nya berarti kan 2X. 2X dari terus kali E pangkat X. Nah, terus nanti kita tinggal, ya udah sih, udah nemu. Terus nanti tinggal cari ya aksen nolnya berapa. Ya aksen nolnya kan berarti 2 kali E pangkat 0, 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali 1. Berarti dapat 2. 2, terus nanti tinggal dicari Y min Y aksen, apa Y min Y. Cari Y min Y. Y min Y-nya berarti berapa? 0 sama dengan 2 kali X min 0. Y sama dengan 2. Tuh. Terus kalau yang satunya, itu tuh dipakein si gini nih. Dipakein jadi kayak gini. V aksen per V kuadrat kan. Nah, nanti U aksen V-nya tuh, U aksennya kan, ini kan U per V ya. Berarti U aksen V-nya, berarti kalau ini kan X pangkat setengah. Berarti berapa jadinya? Jadi 1/2 akar X ya. Kali V. V-nya X plus 1. Terus diminus akar X kali 1. Soalnya kan X-nya diturunin 1. Terus per X kuadrat. X kuadrat salah.
X plus 1 kuadrat. Ini kalau kita nggak diminta untuk menyederhanain gimana, nggak usah terlalu disederhanain. Gitu. Terus nanti kan ini jadi yang di atas disamain penyebutnya, nanti jadi X plus 1 min berapa berarti? 2X ya. Min 2X per 2 akar X per X plus 1 kuadrat. Nah, ini kan bisa nanti ini bisa naik ke sini. Berarti jadi X plus 1 min 2X per 2 akar X kali X plus 1 kuadrat. Nah, ini nanti bisa disederhanain. Nggak usah disederhanain, tapi ini kan bisa dikurang. Jadi langsung jadi 1 min X per ini terus lagi per 2 akar X kali X plus 1 kuadrat. Itu. Nah, terus tinggal dimasukin sih tadi titiknya. Titiknya 4,04. Nah, ini hitung. Oh, iya ya. Sama ini bisa dihitung sendiri ya kalau yang ini. Kan panjang gitu. Nah, sama aku mau nekenin yang ini sih. Yang garis normal. Lupa tadi. Garis normal ini adalah garis yang yang tegak lurus sama garis singgung. Ini garis normal. Ini garis singgung. Nah, mereka itu saling tegak lurus. Nah, nanti ini pakai yang kayak sifat M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kalau yang dari 37 tadi, 37 ini berarti si Y normalnya, kan berarti M-nya tuh M2 sama dengan min setengah kan ya. Nah, karena titiknya juga sama, jadi kita, kelewatan. Nah, karena titiknya sama, dia bisa jadi Y min 0 sama dengan min setengah kali X min 0. Nanti dapatnya juga Y sama dengan min setengah X. Yang coba ya sendiri. Nanti aku kasih itunya deh. Kan biokal juga ada itunya, udah ada kunjaunya. Nah, kalau yang ketiga ini pencet. Kalau yang ini mirip kayak yang kita ngeliatin grafik gitu sih. Ya kalau kayak gini, kira-kira ada sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kalau tadi contoh-contohnya? Yang kurang paham gitu misalnya. Masih setengah jam. Ya nggak sih? Ya. Ada yang mau nanya? Nggak? Mungkin lanjut yang ini dulu ya. Nah, kalau yang ini tuh kita mau nyari U aksen. Nah, U aksen itu kan kita udah dikasih nih, bentar. Pertama, U itu sama dengan Fx kali Gx. Nah, kalau kayak gini kan udah tahu nih, ini kan perkalian. Berarti nanti kita pakai yang UV aksen per UV. Kan nanti boleh tolong di-share. Iya, nanti aku share. Oh iya, yang kemarin. Oh iya, aku belum nge-share yang kemarin. Maaf ya. Udah lupa. Oke. Fx-nya tuh berarti kan si fx ini kita dapat U aksennya kan berarti gini ya, F aksen X kali G aksen ditambah Fx kali G aksen X. Nah, ini nanti kita juga pakai rumus yang sama. Nah, tapi kalau ini kita ngelihat dari si grafiknya. Wah, aku kayak suka banget nih sama grafik nih. Jadi ini ada, kita tentuin dulu. Kan ini nggak kelihatan kotak-kotak semua. Jadi kita tulis dulu ini yang mana yang ini X ya kan. Ini Y. Maaf nggak lurus. Ya udah. Terus karena kita nyarinya itu disuruh nyari U aksen 1, berarti kan nanti harus nyari F aksen 1, G1 plus
fx1, terus G aksen 1. Nah, kalau kayak gini nggak ada, tapi nggak ada itunya, nggak ada kayak nggak kelihatan, nggak dikasih tahu fungsi turunannya, kita tentuinnya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau nyoba? Ada. Kalau yang kayak gini tuh, berarti kan kita nyari f aksen dulu. F aksen 1. Nah, kita tentuin dulu titik satunya di mana. Satunya kan berarti di sini. Ini kan 1. Berarti kalau ditarik garis, F-nya tuh di sini. F-nya kan yang merah. Terus yang biru di sini. Nah, kalau ngelihat dari sini, kita tuh bisa tentuinnya pakai rumus gradien. Yang M sama dengan, kalau nggak salah apa ya, Y per X ya. Nah, M sama dengan Y per X. Ini kan segaris tuh, dari si 0 sampai sini tuh segaris. Berarti dia kan, kalau segaris, dia tuh gradiennya sama. Gradiennya bisa sama kalau segaris. Sama kalau bukan sekurva ya maksudnya, tapi segaris gitu, kayak kalau ditarik garis dia ada di situ. Beda ya, kalau sekurva kan berarti keseluruhan. Nah, kalau sampai sini itu dia sama, berarti kita bisa lihat y-nya itu nggak usah pakai yang kecil, pakai yang gede aja. Jadi y-nya ini 4 kan berarti. Terus nanti x-nya 2. Jadi dapat deh si f aksen 1 sama dengan 4/2. Nah, kita nentuin dia minus apa enggak, itu kita lihat dia naik apa turun. Nah, karena ini dia naik, kan dia naik nih, monoton naik. Nah, berarti dia plus, berarti plus 2. Terus kalau G aksen 1, kita tentuinnya dengan lihat sama juga, karena dia segaris dari titik sini sampai titik sini tuh segaris, jadi kita bisa lihat, tentuin aja ini berarti kan 4, ini kan juga 4, tapi ini bawahnya 4. Nah, karena itu jadi kayak bisa, tapi dia tuh miring, miringnya tuh ke bawah, gimana sih? Bukan ke bawah ke kanan. Jadi dia kan monoton turun. Monoton turun berarti jadi min 4/4. Nah, ini min 1. Itu. Terus tinggal dikali-kaliin deh. Aksennya berarti sama dengan 2 kali G1. G1-nya berapa? G1-nya di sini. 2 kali 1 berarti 1 ditambah F1-nya 2 kali min 1. Dapat 0. Itu deh. Terus kalau yang satunya juga, biar aku ganti warna yang oranye coba. Kalau yang satunya yang nyari V aksen itu berarti kan si fx, f aksen x kali gx minus f x kali g aksen x per g aksen gx kuadrat. Nah, terus kalau karena ini 5, berarti kan V aksen 5. F aksen 5 berarti sama dengan F aksen 5 kali G5 minus F5 kali G aksen 5 per G5 kuadrat. Per G5 kuadrat. Nah, di sini kita juga lihat nih, 5-nya di mana sih? Ini kan 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih. Ini 5. Nah, kita tarik garis. Si ininya itu dia berpotongan di 3. Terus kalau yang ini dia berpotongan di 2. Nah, terus kita tinggal cari itunya apa? Apa sih namanya? Itunya apa? Gradiennya. Nah, gradiennya yang kedua ini kan 1. Kalau yang 2 itu berarti dari sini 1, X-nya 3. Berarti MX yang itu sama dengan, bukan MX, MF. Yang punyanya F itu sama dengan, karena dia turun juga jadi min 1/3. Kalau M, FG, dia berarti jadi FG salah.
GX. GX itu berarti nanti sama dengan, ini kan kalau kita lihat dari sini berarti kan ini 2, ini 3. Berarti bisa 2/3. Terus tinggal dikali-kaliin deh. Berarti ya cukup. Ini kalau dikaliin ke sini ya. Kan 2/3, salah. 1/3. 1/3 kali GX. G5. G5 tadi 2. Berarti 1/3 kali 2 dikurangin. F5 3 kali 2/3. Ini min ya BTW. Sini 2/3 kuadrat. Salah. Bukan 2/3. 3 kuadrat. Nah, ini nanti jadi min, ini kan min 2/3, min 6/3, min 8/3. 8/3 per 9. Jadi ini bisa dicoret, jadi min 8/3. Salah bukan. Ini 2 ya harusnya. Keliru, ini harusnya 2 kuadrat. Nanti ini dicoret sama ini, berarti min 2, salah. Min 2. Nah, nanti jadi min 2/3. Itu deh. Jadi kalau kayak gini tuh teliti hitung-hitungannya aja, kayak dia matiin grafiknya. Gitu deh. Kalau yang ini tinggal kan kita udah dapet tuh apa tadi gimana caranya, berarti ini tinggal. Kak mau nanya Kak. Ya boleh. Apa? Ya. Siapa tadi? Tadi yang grafik naik itu Kak. Nentuin kan mau nyari gradiennya tadi. Nah itu kan misalnya yang bagian 2/3. Nah itu nyarinya sampai mananya itu gimana sih Kak? Oh, kayak Kan nentuin. itu garisnya biru. Maksudnya kayak nyarinya tuh dari misalnya ini A gitu ya. Nyarinya sampai ujung sini atau sampai berapa gitu ya. Ya enggak? Gitu enggak maksudnya? Sinyalnya putus-putus Kak. Kayaknya sinyal saya deh Kak. Gimana Kak? Jadi maksudnya kamu tanyanya itu ini kita kapan nentuinnya tuh sepanjang garis ini kan panjang ya garisnya. Nah, ya enggak? Iya Kak, betul Kak. Oh ya. Nah, kalau yang itu tuh gini. Kan kalau kita ngelihat garisnya tuh dia tuh gimana? Miringnya tuh sama gitu. Jadi kalau kita tahu dia miringnya sama, kan dia nggak tiba-tiba dia naik gitu kan. Kalau tiba-tiba naik udah ganti kemiringannya kan. Nah, tapi karena dia ini miringnya sama terus, segini terus gitu. Jadi kita bisa ngambil satu bagian yang dihitungnya tuh lebih gampang gitu. Daripada kita ngambil yang pas di ujung sini, kan ini kayak ngambang gitu ya. Jadi nggak pas di garisnya. Jadi mending kita ngambil yang gampang dihitung. Soalnya kalau kita ngambil, meskipun kita ngitungnya cuma yang di ini, ngitungnya cuma yang di bagian segitiga ini doang, tapi dia udah mewakili segaris itu yang kemiringannya sama gitu. Jadi kamu cari yang paling gampang dihitung aja. Kalau misal yang kayak ini nih, yang gede ini kan, yang hitungan ini misalnya yang gede. Nah sebenarnya ini tuh kamu mau ngitungnya dari yang kecil ini aja nggak apa-apa. Soalnya dia kan mewakili gitu. Dia miringnya tuh tetap gitu. Tetap miring segitu aja gitu. Jadi kita bisa nentuin dia tuh bisa nentuin kemiringan keseluruhan garis itu dari si kotak kecil ini aja. Gitu. Jadi cuma ngitung dari sini aja juga nggak apa-apa. Oke Kak, makasih Kak. Oke.
Kalau yang ini kita tadi udah belajar juga. Kalau yang ini berarti kan jadi 3E pangkat 3X. Terus ini nanti jadi 2 per X. Plus nih yang lain sama lah ya. 12 X min 3. Gitu. Itu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Masih sisa waktu. Mau tanya Kak, jadi kalau misalnya ln X itu kalau diturunin dia bakal otomatis 2 per X gitu ya Kak? Kalau ln X diturunin dia jadi 1/X. Ini ada 2-nya soalnya dikali 2. Oh iya Kak. 2 kali 1/X. Ya, betul. Kira-kira ada model lain lagi nggak Kak kalau misalnya turunan dari ln X gini? Kalau turunan dari ln X itu, bentar ya, cari dulu. Kita lihat. Biasanya itu kayak gini sih, kayak ln 3X gitu. Tapi kalau ln 3X, ini kan dia tuh, ini kan logaritma ya. Kalau ln logaritma tuh 3-nya bisa maju nggak sih kalau nggak salah ya? Apa ya itu yang bisa maju-maju itu ya? Kayaknya nggak deh. Kalau ln 3X itu nanti kita pakai kayak aturan rantai, tapi dia itu bakal hasilnya juga ln 3X, tetap jadi 1/X gitu. Soalnya nanti kayak 1/3X dikali d per dx. Per dx, kan misalnya ini dimisalkan bentar, kalau pakai aturan rantai berarti kan ini dimisalin. Ini 3X kan, berarti nanti jadi ln U. Misal jadi U gitu ya. Nah, ini nanti jadi ln U, nanti jadi DU per dx per DU ya kalau saya. Nanti dikali 1 per 3X-nya. Bentar. Terus nanti karena dx per du, dx-nya itu kan berarti jadi 3 doang. Jadi coret. Bentar. Kayaknya ini pakai aturan rantai kalau yang udah ln 3X. Aku lupa gimana caranya. Di minggu depan kita bahas yang kalau pakai aturan rantai. Kira-kira ada yang inget nggak sama aturan rantai? Aku kayak lupa. Ingat. Kalau nggak salah sih ini juga ya. Oh iya bener-bener. Berarti gini. Bisa aturan rantai, itu bisa di aturan rantai juga. Atau ini kan dia dikali kan 3X. Kalau logaritma kan bisa dipisah. Jadi ln 3 plus ln X. Ini sama aja, dia tetap ini 0 kan. Kalau diturunin ini 0, ini per X gitu sih. Kalau di dalamnya ada fungsi kayak ln X plus berapa gitu, kayaknya itu nanti diturunin dulu deh, kayak dikeluarin dulu. Misal kayak gini kan, itu nanti dikeluarin dulu. Itu sih. Nanti deh. Untuk latihan berikutnya dikasih contoh yang ini. Ngejawab nggak kira-kira? Oke Kak, kasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Wah, lebih suka yang kayak gini atau yang kayak materi panjang itu baru terus kasih soal? Pilih yang mana guys? Palingan lebih milih materi dikit terus banyakin latihan soal sih Kak, karena kan matematika harusnya lebih ke latihan. Yep. Oke. Terus mau itu nggak kayak dibuat ini dibahas? Mau gitu nggak? Boleh sih kalau kayak gitu. Nanti aku kayak janjian sama temanku yang satunya. Udah ketemu kan sama yang gantiin baru tuh.
Kira-kira ada masukan nggak buat dia? Mungkin bisa aku sampein. Itu sih. Mau nggak kayak dibuat drive kayak matematika A gitu? Dikumpulin soalnya yang kayak mau tanya, terus nanti dibahas pas tutor. Boleh, Boleh, Kak. Kak. Boleh, Kak. Oke, siap. Kayak soal latihan tutor kan banyak kan yang kayak masuk kuis gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mungkin dari soal-soalnya. Nanti aku kirim ke grup deh kayaknya, drive-nya. Atau nanti aku masukin note aja biar nggak tenggelam. Oke. Aku ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin kalian udah ada soal nih tentang turunan. Udah sampai mana sih di kelas? Udah lewat ini, udah lewat apa ya? Udah masuk itu belum apa turunan implisit? Belum sih, Kak. Masih di awal-awal turunan ini. Oh, oke. Oke deh. Implisit juga pusing loh. Oh iya, terus kalau nah ya mungkin kalian mau nyoba pakai, ini boleh nggak ya? Kalau nge-share pakai kalkulator online gitu. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Ntar, kalau kalian mau pakai kalkulator online, itu bisa di Wolfram atau ini derivatif ini. Misal kalian bingung dualan kayak gini ya masukin aja. Nanti dia bisa ngitungin gitu. Kan agak amazing. Tapi kadang kayak karena dia beda cara, jadi agak beda gitu jawabannya nanti. Jadi hati-hati aja sih. Takutnya kayak jawaban benernya dia sama benernya dosen beda gitu. Ini beda cara. Gini guys. Ini yang 1/3 terus nanti dapat 3x. Ya. Bisa dapet caranya juga kayak ini. Itu sih. Udah. Udah sih. Oh ya, yang singkostan belum dikasih contoh. Apakah mau soal baru atau sudah? Ya. Mungkin karena udah nggak ada yang ditanyain juga dan udah selesai juga. Nanti ini aku upload si PDF-nya ke Drive sama yang minggu lalu mungkin ya. Aku upload juga. Jadi makasih teman-teman udah ikut. Terus tadi aku seneng banget soalnya banyak yang kayak jawabin. Terus aktif juga, udah banyak yang nyoba. Ya, moga-mogaan dengan nyoba bisa lebih paham ya. Terus kurang lebihnya mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata, misal kayak belibet gitu, maafin ya. Terus semoga bermanfaat. Terus nanti jangan lupa di review juga materinya, karena ini kan masih masuk awal juga, jadi mungkin bisa jadi bekal buat kalian belajar juga bisa lebih ngerti gitu. Nah, karena kita tadi mulainya dengan doa, jadi kita akhiri juga dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Nah, makasih teman-teman udah datang. Terus jangan lupa datang lagi ke yang minggu depan dan ikut latihan juga di tutor berikutnya. Makasih udah boleh leave. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih juga.